Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil dari proyek pengawasan kami yang berjudul pemecahan solusi evakuasi kapal tenggelam berbasiskan komputasi. Dan kami dari kelompok 3, saya Ilham Fasil Fatalaudin. Saya Hafid SG Effendi. Saya Krida Maulanda. Saya Syahla Muti Waida. Dan saya Ivana Aladia. Dan berikutnya ada isi dari presentasi yang akan kami paparkan. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, pengertian, data for analysis, dekomposisi, pattern recognition, langkah penyelesaian, flowchart, dan terakhir ada kesimpulan. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Kapal merupakan salah satu alat transportasi yang ada di Indonesia. Kapal juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkut barang-barang untuk mempercepat proses distribusi barang. Namun masalah di sini timbul yaitu dengan beberapa kejadian, yaitu tenggelamnya kapal yang dapat mempengaruhi jalannya proses transportasi dan proses pendistribusian barang. KNKT sendiri dalam database-nya telah mencatat bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan kecelakaan transportasi laut. Menurut database KNKT tahun 2011, kecelakaan kapal laut yang terjadi di Indonesia mayoritas terjadi karena masalah teknis dan kesalahan manusia. Berdasarkan paparan di atas, dengan tingginya angka kecelakaan yang ada di Indonesia, diperlukan metode evakuasi yang efektif dan efisien. Proses evakuasi kapal merupakan proses yang kompleks di mana tidak hanya standar penyelamatan yang tepat saja, tetapi juga penanganan evakuasi yang cepat, sehingga korban yang timbul tidak banyak. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana sih metode yang efektif dan efisien dalam mengevakuasi kapal tenggelam. Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan algoritma metode evakuasi kapal tenggelam. Ya, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang rumusan masalah sebelumnya dijelaskan, kita terlebih dahulu harus mengerti dari pengertian pola pikir komputasi dalam evakuasi kapal tenggelam. Pola pikir komputasi itu sendiri sudah dijelaskan dalam pemrograman dasar sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Menurut saya sendiri, pola pikir komputasi adalah proses kita berpikir secara sederhana, bahkan sampai dimengerti oleh komputer. Sedangkan evakuasi kapal tenggelam sendiri adalah proses untuk mengambil atau mengangkut bangkai kapal dan korban dari kapal tenggelam tersebut untuk menuju ke lokasi yang aman. Jadi, pola pikir komputasi untuk evakuasi kapal tenggelam adalah pemikiran kita yang sangat sederhana mungkin untuk mengevakuasi kapal dan korbannya agar dapat menyelamatkan orang dan menghindari kecelakaan lebih lanjut. Next. Selanjutnya, data for analysis. Dalam menganalisis, kita memerlukan data-data yang akurat. Ini ada 3 jenis data yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu General Enlargement Plan, yaitu adalah data umum yang berisikan tentang umum dari kapal tersebut. Yang kedua adalah Safety Plan, yaitu adalah data tentang keselamatan operasi kerja. Dan yang ketiga adalah data pendukung. Data pendukung itu berisi tentang jumlah awak kapal, jumlah penumpang, dan jumlah angkutan. Data pendukung sendiri untuk penumpang dibagi menjadi 3 kategori.
yaitu kategori muda untuk usia 5 hingga 30 tahun, kategori sedang untuk usia 30 sampai 50 tahun, dan kategori tua untuk 50 tahun ke atas. Next. Ya, yang selanjutnya adalah dekomposisi. Sebelum melakukan evakuasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui lokasi koordinat tenggelamnya kapal, jenis dan karakteristik kapal, jumlah penumpang, dan perkiraan anggaran, serta kerjasama untuk melakukan evakuasi. Yang dalam dekomposisi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu komunikasi terakhir dengan kapal. Yang kedua adalah karakteristik kapal. Yang ketiga adalah kedalaman lautan yang dialami oleh kapal. Yang keempat adalah dari dan ke pelabuhan tempat kapal menuju. Lalu berikutnya adalah pattern recognition. Sebenarnya evakuasi kapal itu memiliki pola yang sama, terutama berdasarkan cuaca, tinggi ombak, kedalaman perairan, jenis dan karakteristik kapal yang tenggelam. Lalu tim penyelamat itu dapat membaca pola cuaca dan kondisi geografis kapal tersebut hilang. Dan lalu berikutnya adalah hasil pembahasan, yaitu langkah penyelesaian masalah. Dari metodologi penelitian, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah solusi dari penyelesaian evakuasi kapal tenggelam. Lalu yang pertama, yaitu regu penyelamat menentukan titik koordinat berdasarkan komunikasi terakhir dengan kapal. Yang kedua, menentukan radius pencarian dengan meneliti arah, kecepatan arus air laut, dan angin laut. Lalu yang ketiga, kita melakukan penyisiran menggunakan kapal sonar dan helikopter supaya dapat ditemukan. Dan yang keempat, setelah dari 3 tahapan tersebut, tahapan yang keempat, regu penyelamat dapat menemukan titik koordinat pasti tenggelamnya kapal. Lalu langkah yang kelima, jika titik koordinat kapal telah diketahui, kita dapat lanjut ke langkah yang keenam. Tetapi jika tidak, kita bisa mencari alternatif lain pencarian, atau kita kembali lagi kepada langkah yang ketiga, yaitu melakukan penyisiran ulang. Lalu langkah yang keenam, kita membuka posko DVI guna mengumpulkan data dari keluarga para korban, mungkin DNA atau ciri-ciri dari korban, supaya mempermudah dalam mengidentifikasi. Lalu langkah yang ketujuh, menurunkan penyelam dan ROV atau robot bawah laut dengan tujuan mengetahui kondisi kapal dan lingkungan sekitarnya guna memperlancar evakuasi dan guna mengetahui apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk evakuasi. Lalu yang kedua, kita melakukan penyelaman guna mencari barang dan bagian tubuh korban yang sekiranya masih bisa diangkat dan diselamatkan. Lalu yang ketiga, kita mengumpulkan bukti guna mempermudah identifikasi penyebab tenggelamnya kapal, supaya tidak ada kejadian seperti ini yang terulang di masa depan. Dan lalu langkah yang kedelapan. Langkah yang kedelapan, kita melakukan identifikasi terhadap tubuh korban yang telah dievakuasi dan mencocokkan dengan data yang diperoleh dari keluarga korban. Dan yang kesembilan, kita menyerahkan jenazah yang telah diidentifikasi kepada anggota keluarga guna mendapat perawatan lebih lanjut dari pihak keluarga sesuai tradisi dan agama masing-masing. Lalu langkah yang ke-10, menurut saya langkah yang ke-10 ini langkah yang sangat penting. Karena langkah yang ke-10 ini kita melakukan analisa data dan mencari penyebab tenggelamnya kapal tersebut melalui bukti yang telah dikumpulkan dari lokasi kejadian. Dan berdasarkan metodologi penelitian, berikut adalah flowchart solusi sistem evakuasi kapal tenggelam yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari kegiatan.
Bentuk oval ini menjelaskan dimulainya dan dihentikannya suatu program atau kegiatan. Pada oval pertama ini menjelaskan dimulainya suatu kegiatan. Kemudian, jajar genjang menyimpulkan input dan output suatu data. Pada flowchart ini, kita akan menginput titik koordinat berdasarkan komunikasi terakhir kapal. Kemudian, di 4 menyimpulkan proses. Proses pertama yaitu menentukan radius pencarian, kemudian melakukan penyisiran. Setelah melakukan penyisiran, kita mendapatkan output atau hasil yaitu menemukan titik koordinat tenggelamnya kapal. Kemudian, belah ketupat menyimpulkan pilihan. Di sini kita bisa memilih apakah ingin mencari lagi atau tidak. Apabila ingin mencari lagi, kita bisa kembali ke proses menentukan radius pencarian. Apabila tidak, proses selanjutnya yaitu membuka posko. Setelah membuka posko, proses selanjutnya yaitu menurunkan penyelam. Setelah itu, kita mendapatkan output atau hasil yaitu mengetahui kondisi kapal, mendapat barang dan tubuh korban, dan mendapatkan bukti kejadian. Kemudian, proses selanjutnya yaitu melakukan identifikasi tubuh korban. Kemudian, menyerahkan jenazah kepada keluarga korban, dan proses terakhir yaitu melakukan analisa data dan mencari penyebab kejadian. Setelah semua proses selesai, flowchart menyimpulkan oval yang berarti kegiatan bisa dihentikan. Kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada materi-materi sebelumnya yang berjudul solusi evakuasi kapal tenggelam, pada penelitian yang telah dilaksanakan, kami menemukan data-data yang menunjukkan bahwa yang diperlukan untuk menyusun algoritma solusi adalah memilih metode evakuasi dengan algoritma yang tepat, efektif, dan efisien dengan menggunakan pola pikir komputasi. Untuk bisa menyusun solusi evakuasi kapal tenggelam dapat dimanfaatkan General Arrangement Plan yang digabungkan dengan data pendukung supaya dapat merencanakan dan membuat rencana langkah yang akan dilakukan selama evakuasi. Dan sekian presentasi dari hasil proyek tengah semester yang telah kami lakukan. Atas kesalahan ataupun kesalahan pengucapan kata, kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami yang manusia yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari kami, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.